Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sinaps, perkenalkan nama saya Dr. Azmi. Di sini saya akan menjelaskan kepada teman-teman sekalian tentang gastroesophageal reflux disease atau biasa kita sebut dengan GERD. Nah, GERD ini dia masuk ke dalam SKDI 4, jadi kita harus mengetahui dari diagnosis awal sampai ke terapi akhir. Untuk definisinya, dia merupakan suatu keadaan patologis akibat terjadinya reflux kandungan lambung ataupun isi lambung ke dalam esofagus dengan berbagai gejala yang timbul. Nah, gejala-gejala yang timbul ini disebabkan karena isi lambung dia mengenai esofagus, faring, laring, dan juga saluran nafas. Untuk faktor resiko yang pertama itu ada obesitas. Kenapa? Karena obesitas ini dapat menyebabkan peningkatan dari tekanan intraabdomen. Selain itu, orang dengan obesitas dia memiliki kapasitas lambung yang lebih besar. Kapasitas lambung yang besar dapat dimasukkan makanan berarti lebih banyak, yang dapat menyebabkan waktu pengosongan lambung semakin lama. Nah, waktu pengosongan lambung yang lama inilah yang dapat memicu terjadinya reflux ataupun GERD. Lalu yang kedua ada merokok dan juga alkohol. Nah, merokok dan juga alkohol dia dapat menyebabkan peningkatan dari sekresi asam lambung. Selain itu, dia dapat menurunkan dari kadar bikarbonat. Apa itu bikarbonat? Dia merupakan buffer dari asam lambung. Nanti kita jelaskan di patomekanisme. Lalu ada psikologis dan juga kehamilan, berarti berikatan dengan hormon. Nah, orang yang hamil dia memiliki hormon progesteron yang lebih tinggi. Peningkatan hormon progesteron inilah yang dapat menyebabkan penurunan dari tonus otot lower esophageal sphincter. Nah, nanti lebih jelas apa itu lower esophageal sphincter di patomekanisme kita jelaskan. Lalu ada diet tinggi lemak dan juga soda, yang mana dia dapat menyebabkan pemanjangan waktu dari pengosongan lambung. Nanti berikatan sama obesitas tadi. Lalu ada kopi, coklat, pedas, dan juga asam. Tentu jelas dia dapat meningkatkan sekresi dari asam lambung. Lalu ada usia dan juga genetik. Dan yang terakhir itu ada obat-obatan. Obat-obatan ini contohnya ada nitrat, CCB, dan juga antikolinergik. Contohnya kita ambillah CCB. CCB itu adalah kalsium channel blocker. Otot berkontraksi memerlukan memerlukan kalsium yang masuk ke dalam otot. Ketika seseorang mengkonsumsi CCB, berarti kadar kalsium yang masuk ke dalam otot itu tidak maksimal, yang dapat menyebabkan kelemahan otot. Nah, untuk etiologi dan patofisiologinya, yang pertama dia dapat menurunkan tonus lower esophageal sphincter. Nah, apa itu lower esophageal sphincter? Jadi gini teman-teman, esofagus dia memiliki dua sphincter. Ada upper esophageal sphincter dan juga lower esophageal sphincter. Yang paling dekat itu dengan lambung adalah lower esophageal sphincter. Normalnya, lower esophageal sphincter ini dia dapat berkontraksi atau tertutup ketika tidak ada kegiatan menelan ataupun bersendawa. Nah, pada pasien GERD, dia kontraksi atau menutupnya itu tidak sempurna. Makanya dia terus terbuka yang dapat menyebabkan isi lambung dia naik ke atas. Apa saja isi lambungnya? Isi lambung itu ada HCl, ada peptin, enzim pankreas, dan lainnya. Namun utamanya kebanyakan adalah HCl, yang mana HCl ini sifatnya adalah asam. HCl bila di lambung dia aman karena epitel lambung dia mendukung keasaman. Namun ketika HCl ke esofagus dia dapat menyebabkan iritasi karena epitelnya pun berbeda. Begitu. Nanti dapat menyebabkan iritasi di esofagusnya. Lalu yang kedua ada aliran retrograd yang mendahului kembalinya tonus. Retrograd itu adalah naiknya cairan dari bawah ke atas, itu cairan lambung ke esofagus sebelum eh, tertutupnya ataupun melambatnya dari lower esophageal sphincter yang tadi karena dia melemah. Lalu ada meningkatnya tekanan intraabdomen. Yang terakhir, adanya gangguan bersihan asam dari lumen esofagus. Bersihan asam ini dia berikatan atau berkaitan dengan tiga. Ada gravitasi, bikarbonat, dan juga peristaltik. Nah, jadi begini teman-teman. Apabila seseorang sudah terkena GERD, berarti nanti bahan-bahan yang reflux ini dia akan turun kembali ke lambung. Dengan cara apa? Dengan cara menelan.
Nah, setelah ditelan, nanti dibantu oleh gerakan peristaltik dan juga gravitasi, dia akan kembali lagi ke lambung. Namun, tidak semuanya. Sebagiannya dia akan dinetralisir menggunakan bikarbonat yang dihasilkan oleh kelenjar saliva. Namun, apabila bikarbonatnya menurun tadi karena minum kopi dan juga lainnya, itu dapat menyebabkan tidak semua bahan reflux ini ternetralisir. Berarti nanti ada bahan asam yang mengendap di esofagus. Semakin lama dia berkontak dengan esofagus, nanti dapat menyebabkan iritasi, sehingga nanti ada gejala pada GERD-nya. Atau lama-kelamaan nanti akan terbentuknya komplikasi. Lalu untuk manifestasi klinis, yang paling ciri khas itu adanya heartburn ataupun rasa terbakar di dada dan juga adanya regurgitasi itu rasa asam dan juga pahit di lidah. Selain itu, dia ada gejala lain, itu ada disfagia, odinofagia, kembung, mual, dan juga rasa mudah kenyang. Apabila seseorang sudah ada disfagia, odinofagia, itu kemungkinan besar adanya alarm simptom. Nah, GERD dia ada alarm simptomnya yang dapat kita ingat ataupun jalan keledainya itu adalah dengan Pak Dodi. P-nya adalah pendarahan seperti ademelina ataupun hematemesis, anemia, disfagia, odinofagia, ataupun disfonia. Apabila salah satu saja ada pada pasien berarti dia positif, maka dia harus dirujuk untuk dilakukan endoskopi. Tapi kalau misalnya tidak ada, maka kita dapat lakukan PPI test. Nah, untuk lebih jelas, jadi ada algoritmanya GERD. Ketika pasien datang terduga adanya GERD dengan gejala-gejala tadi, maka selanjutnya kita lakukan dari GERD questionnaire. GERD questionnaire dia terdiri dari 6 pertanyaan yang mana masing-masingnya itu memiliki skor. Apabila kita tambahkan semuanya dan hasilnya lebih dari 8, maka dia kemungkinan besar adalah GERD atau positif GERD. Apabila sudah positif GERD, maka kita cek apakah ada alarm simptom apa tidak. Kalau misalnya ada, berarti kita harus segera rujuk untuk dilakukannya endoskopi. Kalau misalnya tidak ada, maka kita dapat lakukan dari PPI test. Nah, PPI test ini dia dilakukan dengan cara memberikan obat ganda dengan dosis ganda selama 2 minggu. Nah, dosis ganda ini selama 2 minggu. Nah, setelah 2 minggu kita cek apakah dia membaik atau tidak. Apabila dia tidak membaik, berarti bukan GERD, maka kita harus rujuk untuk dilakukan endoskopi. Namun, apabila pasien membaik, berarti dia GERD, maka lanjutkan menggunakan terapi 8 minggu. Nah, terapi 8 minggu ini, dia ada dua. 1 sampai 4 minggunya kita berikan dosis tunggal. Lalu kita cek apakah dia ada perburukan atau tidak. Kalau misalnya tidak ada pemburukan, maka kita lanjutkan sampai minggu ke-8 dengan dosis tunggal. Namun kalau misalnya dia ada perburukan, maka kita naikkan menggunakan dosis ganda sampai 8 minggu. Seperti itu. Nah, apabila ada alarm simptom ataupun dia tidak membaik dengan PPI test, maka kita lakukan endoskopi. Nah, endoskopi ini dia merupakan gold standar dari GERD untuk mengecek apakah ada mucosal break atau tidak. Apabila dia ada mucosal break, nanti kita dapat mengklasifikasikan pasien masuk ke dalam kelompok erosif esophagitis ataupun bisa disebut dengan ERD. Nah, ketika kita lihat, oh ada mucosal break-nya, kita cek dari diameternya untuk mengetahui dari grade-nya, apakah grade A, B, C, atau D. Nah, untuk grade A, dia biasanya diameternya kurang dari 5 mm dan juga jumlahnya itu tunggal. Kalau grade B, diameternya masih kurang 5 mm, tetapi jumlahnya itu ada beberapa buah ataupun terkolonisasi. Dan grade C, dia diameternya itu lebih dari 5 mm dengan jumlah tunggal ataupun ada beberapa buah. Dan grade D itu lesinya sudah mengelilingi dari lumen. Nah, untuk grade A dan grade B, dia dapat dikategorikan sebagai esofagitis ringan, sedangkan C dan D, dia merupakan esofagitis berat. Namun ketika di endoskopi tidak terdapatnya mucosal break, maka itu termasuk ke dalam kelompok non-erosive reflux disease. Berarti kita harus lakukan pemeriksaan lanjutan, yaitu pemeriksaannya adalah pemeriksaan pH pada esofagus. Nah, kita cek si pH-nya ini apakah dia kurang dari 4 ataupun lebih dari 4. Apabila dia kurang dari 4, berarti dia HCl kemungkinannya, berarti dia GERD positif. Namun, apabila lebih dari 4 berarti basa, berarti
bukan HCl yang meningkat atau naik. Ya berarti ada seperti ada cairan dari eh debu ataupun gas dan lainnya. Nah, tadi pemeriksaan lainnya itu ada PPAT yang sudah saya jelaskan. Ada pemeriksaan histopatologi. Pemeriksaan histopatologi ini dia tidak rutin dilakukan. Dia bertujuan hanya untuk mengetahui apakah adanya metaplasia, displasia, ataupun keganasan. Dan yang terakhir itu ada pemeriksaan pH metri 24 jam yang tadi sudah saya jelaskan. Nah, untuk tata laksananya ada non-farmakologi ataupun farmakologi. Untuk non-farmakologi pasti berikatan dengan gaya hidup. Nah, untuk gaya hidup itu dapat yang pertama itu dilakukannya memodifikasi berat badan berlebihan untuk mengurangi dari obesitas. Yang kedua, untuk meninggikan posisi kepala saat tidur. Jadi agar tidak terjadinya reflux karena gravitasi. Lalu makan paling malam itu 3 jam sebelum tidur. Menghentikan merokok dan juga minum alkohol, tadi ya faktor risikonya, dan juga mengurangi makan makanan ataupun obat-obatan yang merangsang asam lambung serta menyebabkan reflux. Untuk terapi farmakologinya sudah jelas itu menggunakan PPI yang paling bagus. Nah, obat-obat PPI itu apa aja? Nah, di sini ada sinaptipsnya, yaitu menggunakan pelor singkatannya, yaitu pantoprazol, esomeprazol, lansoprazol, omeprazol, dan juga rabeprazol. Pokoknya gulungan azol. Kita paling ingat yang tengahnya aja. Ini tengahnya aja. Nah, yaitu lansoprazol 30 miligram. Naik ke atas, tambah satu menjadi 40 miligram. Naik ke bawah, kurangi satu menjadi 20 miligram. Untuk dosis tunggal sama dengan dosis ganda. Namun kalau misalnya dosis ganda dikasih 2 kali sehari. Lalu untuk komplikasi yang pertama itu Barrett esophagus. Barrett esophagus ini dia merupakan terjadinya metaplasia pada epitel esophagus. Maksudnya bagaimana? Jadi begini teman-teman. Kalau misalnya esophagus, dia epitelnya sel squamous berlapis. Sedangkan kalau lambung, dia epitel kolumnar kolumnar selapis. Ketika seseorang terkena GERD terus-menerus, maka nanti jaringan esofagus akan sama seperti lambung, yaitu akan terjadi perubahan dari sel squamous berlapis menjadi epitel kolumnar selapis. Nah, itu disebut dengan metaplasia. Nah, lama-kelamaan dia akan membentuk jaringan ganas atau disebut dengan terjadinya displasia. Nanti ada pada pasien terdapatnya adenoma, karsinoma esofagus. Gitu. Oke. Nah, lalu yang kedua ada struktur esofagus. Struktur esofagus jadi begini. Ketika HCl naik ke esofagus, dia dapat menyebabkan iritasi ataupun inflamasi ataupun terdapatnya luka di esofagusnya. Nah, luka apabila didiamkan lama-kelamaan akan membentuk jaringan parut. Nah, jaringan parut yang menumpuk nanti akan membentuk struktur seperti ini. Sehingga nanti pasien dapat menyebabkan adanya sulit menelan. Ini termasuk alarm simptom. Lalu selanjutnya adalah ringo reflux ataupun pendarahan saluran cerna. Pendarahan saluran cerna itu disebut dengan Mallory Weiss-Dill. Jadi ada robekan-robekan pada mukosa esofagus ataupun lambung. Nanti pada pasien adanya gejala apa? Hematemesis dan juga melena. Jadi sebenarnya gejala-gejala alarm simptom ini berarti dia adanya komplikasi pada pasien. Itu komplikasi di GERD. Makanya harus segera untuk dirujuk dan dilakukan endoskopi. Begitu, teman-teman. Nah, di sini ada soal. Yang pertama, soalnya adalah seorang laki-laki berusia 30 tahun datang dengan keluhan nyeri ulu hati sejak 1 minggu yang lalu. Nyeri disertai dengan rasa terbakar di daerah dada dan juga lidah yang terasa pahit dan asam. Diketahui, pasien sering minum kopi dan merokok.
satu bungkus per hari. Tanda vital dalam batas normal. Untuk pemeriksaan fisik, didapatkan nyeri tekan epigastrium. Apakah pemeriksaan selanjutnya yang dapat dilakukan pada pasien? Nah, gejala-gejalanya sudah menuju ke GERD, tapi tidak ada alarm simptom. Maka dapat dilakukan PPI test. PPI test ini yaitu dosis ganda selama 1 sampai 2 minggu. Lalu satu lagi, ada soal seorang pasien perempuan 50 tahun datang dengan keluhan BAB berdarah sejak 1 hari yang lalu. Sebelumnya, pasien sering mengeluhkan rasa terbakar di dada disertai dengan rasa asam di lidah, mual, dan juga kembung selama 4 bulan terakhir. Berarti sudah lama. Pasien sempat dicek ke dokter. Ternyata pasien terdiagnosis GERD. Namun kebiasaan makan makanan pedas sulit untuk dihindari. Apakah kemungkinan yang terjadi pada pasien? Tadi HB-HB berdarah, berarti apa? Berarti Mallory wasting. Sudah selesai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih. Mohon maaf bila kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.